Anda ditunjuk oleh Presiden sebagai PLT Menteri ISDM. Ya, betul. Apakah pada tahun yang sama Anda menjabat sebagai Direktur PT Toba Sejahtera? Tidak. Lalu sebagai apa Anda di tahun 2016 menjabat Nggak sebagai ada, apa? saya kan udah bilang tadi. Anda nggak nyimak. Saya menyimak, Ya tolong udah. jelaskan pada Kenapa ditanya Kalau lagi? yang undur diri sebagai komisaris, jadi harus disimak. Oke. Yang ketiga, terkait riset. Sebelumnya tadi saudara saksi menjelaskan bahwa Anda diberitahu oleh staf media Anda. Dan berdasarkan BAP, staf media Anda melakukan analisis. Lalu analisis apa yang disampaikan oleh staf Anda kepada saudara saksi? Ya, seingat saya disampaikan bahwa apa konteks daripada YouTube itu adalah fitnah kesimpulannya dan tuduhan karena tidak ada basis datanya. Dari saya belajar bekerja dan semua anak-anak buah saya beritahu kita berbuat sesuatu basisnya data, fakta. Jadi jangan kita ngarang. Jadi kalau masuk asumsi-asumsi itu sudah tuduhan. Itu yang saya tidak mau. Baik, apakah staf media Anda menyampaikan hasil riset dari yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dalam hasil analisis itu? Ya, tapi tidak disampaikan. Saya selalu tanya, ada basis datanya enggak? Tidak ada. Masih? Baik, cukup majelis. Ya. Mic-nya mana? Supaya tidak lemah lagi suaranya. Keras yang mulia. Tadi saya sangat mengapresiasi dari awal, bahkan saudara saksi datang ke sini bahwa saya mengambil keputusan apapun berbasiskan fakta, berbasiskan punya integritas dan yang lain-lain. Nah, bahkan tadi sempat saya tanyakan, jika memang ada perubahan informasi saat ini, Anda yang mengkoreksi kesimpulan awal Anda saat ini, Anda bersedia untuk mengkoreksinya kalau itu memang faktanya. Demikian benar? Ya. Ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tadi berkali-kali kami bertanya terkait dengan adanya perjanjian bisnis antara perusahaan saudara yang dikendalikan oleh direksi bawahan-bawahan saudara dengan entitas asing, dalam hal ini di Derewo, Papua. Nah, pertanyaan saya, karena Anda tadi bilang tidak tahu, kemudian setelah ditunjukkan tadi dokumen-dokumen juga tidak tahu, apakah saudara masih berkeyakinan bahwa apa yang dibicarakan oleh Haris dan Fathia atau yang ditulis oleh koalisi masyarakat sipil ini sebagai sesuatu yang tidak benar? Ya, tidak benar. Yakin, hakul yakin tidak benar. Sampai kemudian kalau saya sampaikan di hadapan saudara buktinya dengan terjemahan tertulis termasuk perjanjian-perjanjiannya, apakah saudara masih menyangkalnya? Ya, kan harus diurut semua itu sampai Iya. kepada titik di mana mereka mengatakan kami tidak mau ikut di situ. Oke. Demikian dari saudara ya. Dari saya terima kasih. Sedikit ya. Ini untuk konfirmasi supaya saudara sendiri. Saudara saksi dikatakan, saudara mengatakan. Coba mic ini yang lebih jelas. Coba, ya kasih itu kan bisa. Ya, saya pakai dua-dua yang mulia biar satu Indonesia dengar yang mulia. Ya, Yang jelas. saudara mengatakan bahwa saudara disampaikan video itu oleh staf saudara yang bernama Singgi tersebut. Pertanyaan saya, bagaimana saudara Singgi tersebut menyampaikan video ini? Apakah sudah ada kesimpulan bahwa ini tuduhan tidak benar atau kemudian kesimpulan itu Anda buat sendiri? Apa tadi? Saudara menyampaikan bahwa saudara mendapatkan informasi video ini dari staf saudara, di briefing seperti itu ya? Ya. Betul tidak? Betul. Bagaimana staf saudara yang bernama Singgi itu membriefing saudara? Apakah staf tersebut sudah menyimpulkan bahwa ini ada tuduhan yang tidak benar terlebih dahulu, atau kemudian baru Anda menilai berdasarkan penilaian Anda pribadi? Saudara Singgi ini pembantu saya yang paten. Saudara Sama saksi seperti- fokus kepada yang Saya mau tanyakan. jawab. Langsung to the point Saya aja, jelas saudara dulu. saksi. Anda kalau mau memberikan jawab itu supaya komprehensif, supaya Anda tahu. Yang memberikan briefing saya adalah saudara
Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyajikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Nah, dari sebelum itu kita sudah mengetahui dan sudah memahami tentang isi videonya. Nah, teman-teman, ini dalam persidangan siapapun yang sudah hadir menyatakan dirinya bukan seorang raja atau seorang pengiriman pengadilan hukum harus dihargai. Hakim mudah semangat untuk kebenarannya. Bebas setuju kami Pak Hakim bentak si Luhut ini. Nah, khusus untuk legal erupsi ini. Wah, lebih bukan sakit takut pelaku bisa dijadikan terdakwa. Yang sangat itu kami bermaktikan mengguna selama berjuang demi keadilan Indonesia. Jangan mundur dan tetap ke depannya. Akademik dan jujur dan adil. Nah, berbuatlah berbaik dan cuma sementara lagi sudah bau tanah, maka sudah tahu Anda jangan tempatkan dunia. Inilah peraturan sang dilihat Anda berbicara saja orang kebal hukuman, jasa pun takut warga yang akan kasus. Nah, maka kembalinya masih hukum pada presiden seluruhnya, khusus kasus pengadaan kereta ini diuji oleh independen, jangan oleh Bapak Presiden sumber aja. Nah, hasil ini mempertanggungjawabkan perbuatannya, hakim jangan takut rakyat mengikuti bersama hakim ini. Nah, Luhut berbeli ketika interogasi jasa langsung tersangka pajasa. Maka presiden tangkap dan penjarakan maksimal Luhut aja. Namun mampu diseret betul ini, senang-senang orang kebel ini ditegas. Luhut takut-takutnya menahan bela yang benar ini, jangan bela yang bayar anak itu saja. Nah, betul sekali, Luhut ini harus diperiksa era. Presiden Jokowi dari mantan berbagi besarnya. Hakim ditegakkan keadilan Luhut oleh kosong itu jawab itu jangan percaya. Mulyana dan sebagai raja, tapi keduanya kesempatan pejabat membuat kebijakan asli merugikan negara ini. Nah, pura-pura tidak tahu padahal maka keduanya Pak Hakim memberikan batasan seumur hidup. Luhut akan negara biasa makmur dan nyaman. Nah, ini baru pengadilan dunia, belum lagi pengadilan ini. Akhirnya itu sekali hidup dan tidak bisa dinikmati ada. Nah, persis gaya rutinnya gaya ID ketika mau ditangkap oleh para petugas pejabat yang lebih rendahnya. Betul lagi jajaran ditangkap si Mulyono biar segera NKRI dan merdeka dari kejahatannya yang bintang. Biarlah menikmati surga dunia, biarlah asumsi selatan. Apapun akan dibawanya. Karena kedua sedikit pun tidak percaya kalau seluruh ini maka ada maling aku. Nah, yang mesti kalau kita pikir kalau benar kita Jokowi menang sebenarnya dia menang dirinya sendiri. Tapi kalau Luhut kenapa pasti terbongkar? Kalau bukan membongkar menangis dulu. Punya dinasti cowok memang tidak punya hati itu. Orang lain hanya peduli sama dirinya dan keluarganya. Nah, harus sesuai dengan berlaku. Bila terbukti korupsi harus dihukum seberat-beratnya dan membuktikan untuk Jokowi dan suaminya merugikan negara Indonesia ini. Nah, sekarang masyarakat mengetahui apa yang dilakukan hebat ini kesannya menurut dia dan keluarganya, tapi menurut saya sebagai besarnya sangat-sangat berbeda. Sedangkan lagi hakim akan melihat yang sangat berat adalah orang yang lihat sangat berat adalah Jokowi dilatih presiden ke penataran. Nah, betul aja memang siapa kalau salah-salahkan jangan merasa benar hukum tindakan, gak usah takut kata presiden kalau salah yang salah. Sebaiknya Pak Presiden ini dari awal dibersihkan untuk para pengguna pembantu yang lama. Mereka itu adalah poin baik telah disiapkan akan menjadi pihak yang menjadi pihak dari belakangnya. Nah,
basisnya fakta tapi tidak ada datanya, itu namanya angin yang keluar di mulutnya, namanya umum kepada masyarakat Soeharto NKRI ini. Nah, di era ini total masa mereka berdua tidak tahu, bisa juga Hongkong makanya sulit terbongkar. Nah, kesalahan pemimpin dalam menentukan melebihkan kasus pensiun dari TNI kepolisian dalam kabinet maupun jabatan yang vital pengelola negara sehingga korupsi tidak bisa dihindari, apalagi mereka jauh dari sebelum pernah kelak kuat contohnya hal ini lebih tidak bisa ditumbalkan karena merasa kuat adalah anaknya yang berpangkat tinggi, belum lagi kronologinya institusinya sama seperti tolong buktikan tunjukkan pelibatan para purnawirawan dalam kabinet maupun jabatan lain mereka ini. Nah, hakim negara harus kompak menjunjung kebenaran yang negeri itu harapan rakyat Indonesia. Boleh saja menyebut melakukan tujuan ingin mendoakan dukungan moral dan mantan anggota, tapi bila mereka telah ketahuan kasus ini sulit untuk dapat dikenal orang karena mereka juga sudah berpikir cerdas serta disiplin yang tegas. Nah, kalau negara kita negara hukum, siapapun yang mengeluarkan hukum profesi secara hukumnya berlaku, ayo paham hukum, tapi siapapun harus dihukumkan di mata hukumnya. Tidak ada pejabat di bawah malah rendah serta singkat saja aset atur konstitusi terus hakim. Nah, menurut hadis sekiranya penyalahan penggunaan jabatannya saja. Nah, ingatkan itu baru penghasilan yang pun baik dari tulang atas kamu pun harta kanal dan titipannya. Hakim ditegaskan jangan diperkutai komisi luhur yang sombong itu menjadi habis buah rakyat. Jokowi termohonan sangat besar antara rakyat bersyukur tangan selalu atas kebijakan hakim ini. Kelemahan Bapak Presiden Singapura dilatih ke orang dicintai, tapi sudah difonis mati selesai masalah bangsa ini. Nah, negara Indonesia ini terlambat mungkin kalau banyak anak-anak muda pandai hebat berani menegakkan kebenaran ini. Nah, semoga dalam sejarah bangsa Indonesia ini seorang mantan pemimpin beruntung setimpal dengan kebijakan perbuatannya merugikan negara saja. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya, dan jangan lupa komen, share video ini supaya kalian dapat jalan video saya selanjutnya. Terima kasih.